Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi guys, sebelum aku mulai video hari ini, aku pengen sedikit curhat ke kalian semuanya. Jadi beberapa hari ke belakang ini kan aku jarang banget post video ya, video baru. Karena sebenarnya aku ini galau guys. Jadi ada kebijakan baru nih di YouTube, bahwasannya orang-orang yang ngebahas cerita-cerita serial killer atau cerita-cerita yang bisa menginspirasi orang untuk melakukan kejahatan gitu loh, itu akan bikin channel orang tersebut itu makin susah untuk dimonetisasi dan makin susah buat iklan untuk masuk, karena dianggap kontennya tidak sesuai dengan gitulah, pokoknya dipersulit, intinya begitu, pokoknya tidak sesuai dengan standar ketentuan kebijakan yang udah disusun oleh YouTube, intinya begitu. Jadi aku galau nih, kira-kira apa ya yang bisa dipakai buat ngegantiin tema misterius story kita. Nah, akhirnya nih setelah bersemedi beberapa hari, aku akhirnya ketemu. Jadi akhirnya aku mutusin buat mengganti tema misterius story itu dengan kisah-kisah yang unik, yang aneh, atau apapun mitos yang berkembang yang ada di masyarakat, atau apapun deh cerita unik yang ada gitu, yang kira-kira aneh bin ajaib gitu ya, bakal aku bawain buat kalian. Ya udah ketemu gantinya. Jadi kedepannya aku nggak bakal bawain lagi cerita-cerita pembunuhan yang kira-kira mempersulit channel aku ini buat berkembang ke depannya. Aku bakal cut, dan mungkin video yang udah aku upload tentang kasus-kasus kriminal aku akan hapus nih guys. Jadi ya begitu, aku memikirkan, aku menimbang, dan kayaknya memang harus aku hapus video atau channel aku yang menceritakan tentang hal kriminal, yang berbau kriminal, yang kira-kira akan mempersulit channel aku ke depannya gitu guys ya, mohon pengertiannya. Jadi begitu ya, pokoknya pengennya tuh biar channel aku tetap bisa berkembang ke depannya, tentunya dengan dukungan kalian. Dan aku ingetin juga buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya, dan nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan aku upload video. Jadi kalau udah klik subscribe, mari kita langsung ke ceritanya. Kisah ini ditulis oleh Modi Alfianto Wicaksono. Setiap kota dan setiap daerah itu memiliki kisahnya masing-masing. Dan kisah yang akan dibawakan oleh Modi ini adalah cerita dari sebuah desa yang ada di kota Yogyakarta. Saya tinggal di sebuah kampung yang dulu konon katanya adalah sebuah lumbung korban PKI. Entah benar atau tidak, tapi banyak tetangga yang mempercayai cerita tersebut. Dulu orang tua saya itu mengontrak di sebuah rumah yang sangat sederhana. Saking sederhananya, bahkan harganya pun sangat sederhana. Nah, pemilik rumah ini mengatakan dari seluruh rumah yang dia sewakan, rumah yang saya tempati inilah rumah yang paling murah harganya. Karena saat itu orang tua saya nggak pengen nyari-nyari lagi. Nyari-nyari rumah itu kan susah ya guys. Jadi orang tuanya itu langsung memutuskan untuk menempati rumah tersebut. Dan yang kemudian itu rumah itu ditempati sekitar 8 tahun lamanya. Mulai dari tahun 91 sampai tahun 99. Lumayan lama ya guys, dan betah banget gitu loh. Sekilas nggak ada yang aneh, tapi kalau kita ngelihat dari luar tuh emang kelihatan rumah itu namanya rumah tua ya, rumah tua, dan zaman dulu gitu kelihatannya pasti sedikit angker gitu ya. Awalnya si penulis ini nggak yakin, dan orang tua penulis ini pun juga cuek-cuek aja, nggak yakin gitu. Sampai akhirnya si pemilik rumah ini yang cerita ke mereka, bilang katanya gini, bapak ini adalah orang yang pertama yang mau nyewa rumah ini, karena orang-orang sebelumnya itu nggak ada yang mau nyewa rumah ini. Orang-orang sebelumnya pada bilang kalau rumah ini tuh angker, jadi mereka pada takut buat nyewa rumah ini gitu guys. Walaupun awalnya keluarga mereka tuh nggak percaya gitu ya, tapi ternyata perkataan pemilik rumah ini tuh bukan isapan jempol guys. Di minggu-minggu awal tuh nggak ada kejadian apa-apa, jadi masih kayak penyesuaian gitu ya, minggu-minggu tenang. Dan semua berubah setelah memasuki bulan ketiga yang kami sebut dengan bulan perkenalan. Kejadiannya apa nih? Jadi setiap maghrib itu kan bapaknya biasa sholat di masjid, dan kebetulan lokasi masjidnya tuh nggak terlalu deket, jadi membutuhkan sepeda motor.
Nah biasa dong, karena udah siap-siap mau sholat maghrib di masjid, bapaknya ngeluarin motor, nyetater motor. Cuman sampai 3 kali di starter tangan, itu nggak nyala-nyala motornya. Sampai akhirnya di starter kaki tuh, sampai 3 kali nggak nyala juga. Bapaknya heran dong ya, di starter tangan lagi 3 kali, dicoba lagi, nggak nyala juga. Akhirnya motor dimatiin, bapaknya pasrah ya. Dicoba lagi, dinyalain lagi motornya, starter tangan lagi, tiba-tiba nyala. Dan peristiwa ini berlanjut di setiap maghrib sampai dengan bulan ke-6. Jadi selama 3 bulan tuh ujiannya setiap maghrib motornya dikerjain nih, sampai nggak bisa nyala. Kan kasihan ya kalau telat datang ke masjid, ada-ada aja nih hantu. Jadi masing-masing orang yang ada di rumah itu diganggunya tuh sendiri-sendiri nih. Si bapak dikerjainnya ketika maghrib, ntar si anaknya, si mas penulis ini dikerjainnya setelah maghrib. Jadi dia ngedenger ada ketukan, suara ketukan dari langit-langit gitu guys. Cuman gangguannya itu lebih banyak terjadi di area pagar rumah. Jadi nggak terlalu dihiraukan sama si anak ini. Nah, kejadian yang paling mencengangkan itu terjadi saat menjelang tidur biasanya. Pada suatu malam, si penulis ini kebetulan adalah orang yang tidur terakhir di rumah itu karena dia lagi nonton serialnya Baywatch. Zaman-zaman lagi boomingnya Baywatch, dia nonton dan itu ditayangin tengah malam ya. Karena kan emang tayangannya buat 18 tahun ke atas, orang-orang pada pakai baju-baju berenang gitu. Nah, si penulis ini masih melek gitu loh. Tapi dia ngedengar ada suara ketukan di pintu. Dia awalnya nggak menghiraukan, tapi lama-lama kan namanya orang diketuk-ketuk pintu rumahnya kan, dia otomatis penasaran pengen ngebuka ya. Siapa sih malam-malam, siapa tahu ada tamu memang penting banget gitu loh. Nah, ketika dibuka guys, dia melihat ada sesosok wanita yang gigi taringnya panjang banget sampai menyentuh jari kaki. Belum lagi lidahnya itu menjulur berwarna kecoklatan hingga menimbulkan bau amis. Dan matanya itu guys, yang paling menyeramkan. Kalian pernah lihat matanya Mad Eye di Harry Potter? Ya kira-kira seperti itulah matanya. Serem banget kan? Setelah melihat itu saya menangis sejadi-jadinya. Bapak dan ibu yang mendengar saya menangis di pintu rumah kemudian keluar dari kamar dan berlari memeluk saya. Bapak pun mengecek ke area depan dan tidak melihat apa-apa. Setelah peristiwa itu saya nggak mau lagi nih tidur lewat tengah malam, karena daripada ketemu sama itu lagi, jadi dia lebih baik tidur awal aja. Besoknya bapaknya mengalami kejadian yang serupa walaupun nggak sama persis. Jadi ceritanya si bapak ini ngelihat ada ibunya yang lagi duduk pakai baju merah di ruang tamu. Nah kemudian ibu itu dipanggil sama si bapak, bu gitu. Tapi ibu ini bukannya datang nyamperin atau menjawab panggilan bapaknya, ibu ini malah ngeloyor pergi menuju depan rumah. Jadi dia bablas saja ngelewatin pintu depan, terus dia pergi gitu. Nah si bapak kan bingung ya, orang tadinya mau dipanggil gitu, kok dia malah ngelayar pergi dan gak kasih jawaban, padahal mereka tidak sedang berantem. Bapaknya otomatis refleks ngikutin si ibu dong, ngikutin ke depan pintu. Dan sampai depan pintu persis si bapak ini dengar ada panggilan dari ibu dari arah dapur. Jadi si ibunya ini manggil dari arah dapur. Nah bapak ini kan manusia biasa ya, ketika dipanggil dia refleks jawab iya gitu. Si ibunya dari dapur nih manggil-manggil pak gitu. Bapaknya jawab iya, terus bapak langsung sadar, bingung dong loh. Dan noleh ke belakang, loh kok ada panggilan dari dapur? Lah kan aku lagi ngikutin si ibu gitu. Dan ketika dia ngelihat ke depan lagi mencari sosok ibu yang memakai baju merah tadi sudah hilang. Bapak pun hanya diem, gak mau cerita ke siapa-siapa, dia cuman berdoa aja sambil berusaha bersikap biasa aja. Jadi sama si bapak ini masih ditutupin. Hal aneh yang dialamin ibu apa nih? Jadi ibu ini kan biasanya tukang matiin lampu malam-malam ketika orang-orang udah pada menjelang tidur nih. Nah, ketika ibu ini matiin lampu ketika ibu ini matiin lampu ruang tamu, dia melihat ada sosok itu lagi, sosok yang sama yang dilihat sama si anaknya yang tadi. Itu tuh lagi duduk di kursi, dan ibu kan shock ya ngelihat ada sosok dengan mata langsung begitu. Dia nyalain lagi dong lampunya, pas dinyalain sosoknya hilang. Terus hilang, ibu udah lega deh ya. Terus ibu matiin lagi nih lampunya.
Ibu kaget lagi, sosok itu udah ada di pojokan, ngadep ke tembok sambil nunduk. Cuman pindah posisi doang guys. Ya ibu akhirnya nggak berani matiin lampu dan kemudian langsung lari ke kamar. Karena ketika lampunya nyala, si hantu ini nggak kelihatan gitu. Nah menurut si penulis ini, jadi ceritanya di sini dulu itu setiap setiap malam Jumat Legi aja nih, gangguan-gangguannya itu terasa sangat kental. Cuman khusus malam Jumat Legi. Kalau bukan malam Jumat Legi, gangguannya ya sekitar itu aja sih, penampakan, seliweran atau apa kayak gitu. Ada kisah lagi nih, pada suatu hari si bapak ini sedang pulang karate maghrib-maghrib. Dia ngelewatin sebuah lapangan sepak bola. Sekarang ini lapangan sepak bolanya ini udah dibangun jadi Indomaret atau Alfamart gitu deh guys. Terus ada lagi sebelahnya itu ada cafe gitu loh. Jadi memang lapangannya itu jadi kayak pertokoan kecil. Balik lagi ke cerita si bapak, nggak ada yang aneh saat memasuki pintu gerbang perumahan. Tapi bapak ngerasa seperti ada yang gelendotin gitu di belakang. Cuman ketika bapak ngelirik ke spion tuh nggak ngelihat apa-apa. Sampai akhirnya ketika bapak noleh ke belakang, bapak ngelihat ada semacam peti mati gitu. Tapi petinya tuh kosong dan bapak nggak tahu apa maksudnya, kok bisa ada peti mati yang gelendotan ke dia gitu loh. Maksudnya apa bapak nggak ngerti. Nah kan akhirnya bapak takut ya, dan bapak tuh cerita ke orang rumah. Jadi kejadian yang baru aja dialami. Nah orang rumah cuma bisa berdoa-berdoa aja karena emang nggak biasa-biasanya sampai segitunya. Nggak lama mereka sekeluarga ini mendengar ada suara tangisan di area kamar mandi. Ketika disamperin pindah ke dapur, disamperin lagi pindah ke ruang tengah, samperin lagi pindah ke ruang tamu, disamperin lagi, suara tangisan itu pindah ke pohon nangka di halaman belakang. Dengan berbekal Al-Quran, bapak mengajak ibu menuju pohon nangka yang ada di belakang itu. Dan bapak berpesan untuk saya diem aja di rumah menjaga adik saya gitu. Kata bapak, bentuknya lebih hancur dari yang saya lihat. Bapak melihat ada darah bersimbah di mana-mana dan bentuknya pun dalam posisi yang mengerikan, yaitu seperti digantung. Jadi seolah-olah tampak seperti orang yang bunuh diri gitu loh, dengan darah yang banyak. Yang jelas kata bapak, dia minta didoain supaya dia bisa lebih tenang. Selepas peristiwa itu, suasana rumah tuh sangat normal guys, gak ada gangguan apapun. Hingga mereka pindah rumah ke area Monjali. Jadi kan setelah 8 tahun akhirnya mereka pindah ke daerah lain. Nah kemudian setelah mereka pindah, mereka itu didatengin oleh penghuni kontrakan rumah ini yang baru. Jadi ada orang baru yang menghuni rumah ini gitu loh. Mereka disamperin, mereka dilaporin sama penghuni kontrakan baru ini. Bapak tanya dong, ada apa pak? Kok sepertinya bapak kelihatan ketakutan banget? Terus penghuni yang baru ini bilang begini, Pak, bapak pernah nggak digangguin sama penghuni rumah yang tempat saya ngontrak ini? Nah si bapak ini jawab, enggak tuh, emang kenapa gitu. Kemarin malam tuh saat saya tidur, kok tiba-tiba saya bangun saya udah ada di halaman belakang ya pak? Gitu kata si penghuni kontrakan baru ini. Nah si bapaknya tuh sambil nahan ketawa tapi berusaha nyembunyiin biar dia berharap supaya si penghuni baru ini nggak takut. Dia bilang, wah saya nggak pernah mengalami kejadian seperti itu, gitu kata si bapak ini. Dan sejak kejadian itu kabarnya sekitar 4 atau 5 bulan tempat yang dia tempat kontrakan lama dia ini berganti orang. Jadi orang paling lama betah tinggal di tempat itu cuma 5 bulan. Jadi cuma keluarga dia doang nih yang betah sampai 8 tahun nempatin kontrakan itu. Gila, keren. Dan setelah itu, setelah gonta-ganti penyewa, konon kabarnya rumah itu tuh direnovasi, jadi biar makin bagus gitu loh. Terus ketika udah hampir selesai itu direnovasi lagi, udah hampir selesai lagi, renovasi ulang lagi, hampir selesai lagi, renovasi ulang lagi. Kayak gitu kejadiannya yang ada di rumah itu akhir-akhir ini. Jadi menurut masyarakat sekitar, konon katanya rumah itu dikenal dengan nama Rumah Kandang Bubrah. Nah gitu guys cerita hari ini. Jadi begitu cerita untuk hari ini, kisah hari ini. Semoga bisa bikin kalian refresh dan bikin kalian tetap semangat menjalani PSBB yang ada di Indonesia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan follow Instagram aku di cerita_maya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton Cerita Maya hari ini. Sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.